Inilah FEF Early Risk AI Powered Early Warning System. Nampak depan, ini merupakan tampilan dashboard yang terdiri dari Executive Dashboard yang merupakan Real-Time Portfolio Risk Monitoring and AI Powered Insight. Nampak atas di sini ada tombol toolbar yang menuliskan atau tombol bertuliskan Branch Manager Jakarta Pusat. Ini ketika kita klik, maka di sini ada profil, setting, dan keluar. Kita klik saja untuk profil. Ini untuk profil, misalnya di sini sudah tertera nama BM-nya yaitu Ahmad Wijaya, email kantornya juga ada, lalu juga nomor handphonenya dan nomor kantornya, serta keterangan lainnya. Ini bisa kita save. Lalu selanjutnya tadi ada setting. Ini kalau kita klik, ini lebih ke untuk tampilannya. Jadi tampilannya ingin tema light atau tema dark, nanti menyesuaikan begitu ya. Contohnya kita save setting. Nah, di tampilan dashboard ini atau executive dashboard terdiri dari total aktif customer ada 12.847, lalu ada high risk customers di 342, dan juga predicted delinquency rate-nya di 3,2% dan collection success rate-nya di 87,5. Lalu selanjutnya di sini ada analisis ya dari risk trend-nya. Ini seperti ini yang terlihat. Di bulan Mei high risk-nya di 338, lalu medium risk-nya di 1224. Portfolio health score-nya di 87, masih oke artinya ya. Lalu juga di sini ada recent risk alerts ya. Misalnya contoh ada nama Budi Santoso, ini action. Kalau kita klik view-nya, nah ini menampilkan mengenai customer dari tersebut ya. Nah ini ada apa yang perlu dilakukan, misalnya take action. Kalau kita klik take action, nah kita akan melakukan apa ini, misalnya contohnya field visit, artinya kunjungan lapangan begitu ya. Lalu masuk ke dalam kategori apa, priority apa, ini bisa seorang BM masukkan ya datanya seperti itu. Lalu kita initiate action aja. Nah ini jadi collection nanti harus melakukan penjadwalan ya. Lalu kita klik view historis. Di sini juga bisa memperlihatkan data bahwa totalnya sudah 24 kali pembayaran atas nama customer tersebut. Lalu juga 6 bulan terakhir ini datanya ada ya. Ada yang terlambat juga terlihat. Seperti itu. Next kita lanjut ke collection priority. Ini kalau kita klik, nah di sini collection priority ini bisa mendownload juga data ya. Misal kita contoh akan ekspor datanya. Nah ini datanya sudah terekspor, lalu kita klik buka. Nah di sini terlihat data yang ada atau muncul. Nah ya, ini datanya lebih tersusun rapi karena sudah di dalam bentuk Excel ya. Kurang lebih seperti ini ya. Risknya dia ada risk score juga gitu ya. Lalu juga ada outstandingnya berapa lagi begitu ya. Overdue, mungkin keterlambatannya ada berapa hari juga di sini terlihat seperti itu. Kita kembali saja. Ada early warning center juga. Kalau ini sebenarnya data yang ditampilkan ya. Jadi monitoring customernya ini berdasarkan yang sudah ya menjadi skalanya. Ada skala prioritas tertentu begitu, misalnya critical. Nah ini jadi nanti datanya yang muncul hanya yang critical nih atas nama Dewi Lestari. View details, kalau kita klik view details. Nah ini ya. Tadi ini kembali lagi ke data yang tadi ya, sebetulnya ke customer risk profile.
Lalu di Early Warning Center juga di sini ada informasi mengenai intinya jumlah keseluruhan ya. Ini pun sama, datanya bisa diekspor seperti tombol yang tersedia. Lalu lanjut lagi ke collection priority. Tadi kita kembali. Ini sudah selesai ya, juga sama. Ini bisa melakukan start collection campaign. Ini kalau kita klik. Nah, ini kita bisa melakukan campaign khusus ya. Misalnya untuk tim di bawah kita apa saja yang perlu dilakukan. Oh, ini ternyata digital member remindernya sudah melalui SMS dan email campaign. Udah kita atur di kapan ya, misalnya lakukan di tanggal 22 hingga tanggal 31 kita launch. Nah, maka otomatis nanti di datanya masing-masing cabang lainnya ini yang dibawahi oleh branch manager ini akan menerima ya informasi tersebut seperti itu. Lalu kita lanjut ke branch performance. Ini lebih ke cabang-cabang di bawah BM. Sebenarnya harusnya ini nanti namanya itu regional, mungkin ya regional branch begitu ya, atau regional manager begitu. Tapi ini kita buat dulu saja branch manager namanya ya. Nah, ini branch manager ini membawahi beberapa branch. Di bawahnya itu ada Bandung, Denpasar, Jakarta Pusat yang top rank ya. Lalu ada yang bottom rank, ini ada di Medan, Palembang, dan Makassar. Kurang lebih data yang disuguhkan seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita ke Geographic Intelligence. Nah, di Geographic Intelligence ini adalah data regional dari masing-masing area begitu, yang bisa kita lihat juga datanya. Perkembangannya seperti apa di sini nantinya akan dinamis ya, karena ini berdasarkan data yang masuk ya, gerak begitu datanya. Ini contoh generate regional report, kita klik. Nah, ini kalau kita klik tadi regional breakdownnya, ini di DKI Jakarta ada di outstandingnya di 185 billion, lalu juga di Jawa Tengah ada di 142, di Jawa Barat ada 98 outstandingnya ya, billion. Lalu selanjutnya kita juga bisa melihat ataupun mengekspor data sama ya. Jadi ini kalau kita klik sama-sama akan kita jadi punya data tersendiri. Next ke AI recommendation. Di AI recommendation ini rekomendasi dari AI bahwa contohnya ini customer Dewi Lestari ini critical kan, lalu AI merekomendasikan untuk konsumtif payment dulu gitu ya, dan income-nya ini ada beberapa catatan. Ini kalau kita klik view details, nah ini detailsnya. Ini contoh Dewi Lestari ini motorcycle financing, lalu juga kontrak nomornya di nomor kontrak sekian, emailnya juga sekian. Nah, ini bunganya sudah dikasih 14%, outstanding balance-nya sisanya itu di 18.500.000 lagi. Nah, per bulannya dia di 1.250.000, kendaraannya yaitu Yamaha NMAX 2023. Risk analysnya dia di 91% ya, ini datanya lebih detail ya. Nah, ini dia di credit history-nya juga muncul penilaian. Next di activity. Terakhir melakukan apa saja sih tindakan-tindakan untuk customer Dewi Lestari ini. Ternyata ini yang sudah dilakukan ya. Ada di telepon tapi tidak direspon, ada SMS juga atau di reminder ya. Lalu bahkan dilakukan harusnya visit lapangan tapi masih pending statusnya. Kita close saja. Lalu ada tombol dismiss. Ini kalau kita klik, nah ini kita bisa merekomendasikannya dari Mayasari ini seperti apa.
Misalnya kita ambil ini aja ya, customer no longer with company, ini kita klik. Nah, recommendation untuk Mayasari sudah dismisskan ya. Selanjutnya predictive analytic. Nah, ini adalah fitur simulasi juga ya, sebetulnya memprediksi seperti apa sih sebenarnya untuk kita menekan tadi ya, mungkin dari NPL-nya, lalu cost dan revenue-nya. Ini juga sama, sebenarnya bisa di-download ya. Lalu kita lanjut dulu ke klik tombol run simulation. Nah, ini di sini ada keterangan sedang running ya. Ini contohnya kita airport collection di NPL di bawah 42%-an ya. Kita ambil yang 6 bulan. Karena 5 billion. Nah, ini ya. Implementasi timeline-nya di P1 melakukan integrasi data dulu, lalu juga ada AI model trainingnya, lalu pilot testing dan full deploy ya, langsung seperti itu. Inilah FIF Early Risk. Kemudahan ada dalam genggaman.